Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pemirsa Cendekia TV yang dimuliakan Allah, sudahkah kita mengetahui apa sih keutamaan kita ketika bersama Al-Quran? Apa sih keutamaan kita membaca Al-Quran? Apa sih keutamaan kita menghafalkan Al-Quran? Dan di sini kita akan mengkaji apa keutamaan kita menghafalkan Al-Quran. Rasulullah SAW dalam sabdanya, riwayat Abu Dawud disebutkan, Inna lillahi ahlina minan nas. Sungguh Allah mempunyai keluarga dari golongan manusia. Qila man hum ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasul? Orang-orang yang menjadi keluarganya Allah. Maka Rasulullah menyebutkan, Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu. Orang-orang yang bersama Al-Quran lah yang akan menjadi keluarganya Allah dan akan menjadi orang-orang yang terpilih di sisinya. Sungguh menjadi sebuah kemuliaan saat kita bisa bersama Al-Quran, dan disitulah bagaimana kita akan menjadi keluarganya Allah dan menjadi orang-orang yang terpilih di sisinya. Maka untuk mendapatkan kemuliaan itu, di antara cara yang bisa kita lakukan adalah dengan kita menghafalnya. Dalam hadis yang lain disebutkan, yuqalu li hamilil Qur'an, dikatakan kepada mereka orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran, Iqra, bacalah, warqa, dan naiklah, warattil, dan tartilkanlah bacaan kalian, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kalian mentartilkan Al-Quran di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukan nanti di hari kiamat itu ternyata ditentukan akhir ayat yang kita baca. Para ulama tafsir hadis menyebutkan akhir ayat yang kita baca di situ mempunyai maksud adalah akhir ayat yang kita hafalkan saat di dunia. Dan disitulah yang menentukan derajat kita nanti di hari kiamat. Disitulah yang menentukan derajat kita nanti di surga. Apakah kita mendapatkan surga yang kelas atas, atau surga yang menengah, atau surga yang di bawah. Ditentukan seberapa banyak interaksi kita bersama Al-Quran dan seberapa banyak kita sudah menghafalkan Al-Quran. Nah, kemudian menjadi pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana cara untuk kita bisa menghafalkan Al-Quran? Satu ayat yang Allah sebutkan, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Dan ketika kami membacakan Al-Quran, maka ikutilah bacaannya. Dalam ayat yang lain disebutkan, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. Dan kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, dan engkau tidak akan lupa. Maka di antara metode yang sempurna untuk kita menghafalkan adalah dengan kita mengikuti guru kita membaca Al-Quran. Marilah coba sekarang kita akan bersama-sama mempraktikkan metode talaqi ini yang pernah dilakukan oleh Malaikat Jibril saat itu menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, dan Malaikat Jibril membaca, Nabi mengikuti. Malaikat Jibril membaca, Nabi mengikuti. Sekarang kita coba praktekkan bersama-sama ya. Menghafal ayat yang kedua dari surat Thaha. Saya bacakan dan silahkan diikuti bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أنزلنا عليك القرآن ما أنزلنا عليك القرآن ما أنزلنا عليك القرآن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
litashqa, litashqa. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Nah, coba sekarang kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Kita ulang lagi. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Sekali lagi kita baca bersama-sama. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Sudah hafal surat Thaha ayat kedua ini? Insyaallah dengan metode yang seperti ini, insyaallah kita bisa akan menghafal dengan bacaan yang standar tajwid. Dan kalaupun kita belum bisa membaca Al-Quran dengan pola yang seperti ini, insyaallah kita juga bisa menghafalnya. Baik dipraktekkan untuk anak-anak usia dini, usia balita, sampai usia lansia, insyaallah metode ini sangat tepat untuk kita menghafal Al-Quran. Karena dengan itu, kita akan menjadi orang-orang yang kata Allah dan lewat lisan Nabi, Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Orang-orang yang menjadi keluarganya Allah dan menjadi orang-orang yang terpilih di sisinya. Maka, semoga kita di bulan Ramadan ini dipertemukan lagi oleh Allah di Ramadan berikutnya sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran dan disitulah kita akan meraih kemuliaan bersama Al-Quran. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku rindu untuk